Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project Translate Video Biofisika dibuat oleh Charlie Febrian Devi, NIM 1914080049, jurusan Tadris IPA Fisika B dengan materi Biomaterial, dosen pembimbing Dr. Milyasari SPD MSI dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini diambil dari Engineering Philosophy. Mari kita masuk ke materi. Biomaterial adalah bahan yang dimaksudkan untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengevaluasi perawatan, menambah atau mengganti organ jaringan atau fungsi tubuh. Oleh karena itu, ilmu biomaterial adalah studi tentang material dan interaksinya dengan lingkungan biologis. Ini mencakup mata pelajaran yang terkait dengan ilmu material seperti sifat mekanik atau modifikasi permukaan implan, serta topik biologi seperti toksikologi, imunologi, dan proses penyembuhan luka. Lalu, bagaimana sejarah dan bagaimana biomaterial digunakan pada masa lalu dan bagaimana juga bidang ini berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang. Meskipun banyak yang mempertimbangkan bidang ini karena bidang biomaterial relatif muda dan juga baru, asal-usulnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bertahun-tahun para arkeolog telah menemukan sisa-sisa manusia yang mengandung implan gigi logam sejak tahun 200 yang lalu, dan diketahui bahwa linen digunakan sebagai bahan jahitan oleh para orang Mesir kuno. Foto ini menunjukkan implan gigi dari tahun sekitar 600 ketika seorang sepotong cangkang membentuk gigi dan dipalu ke rahang seseorang wanita Maya. Namun, perkembangan bidang biomaterial telah meningkat secara signifikan pasca Perang Dunia Kedua, dengan ketersediaan luas bahan sintetis yang pada awalnya dirancang untuk digunakan dalam perang, misalnya implementasi plastik dan juga merupakan polimer sintetik pada manusia pertama kali. Akrilik yang sebelumnya telah digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan juga nilon yang merupakan bahan umum untuk parasut. Namun bidangnya berkembang dengan cepat dari bahan pertama ini untuk mencakup berbagai bahan yang lain selama 2 dekade Perang Dunia Kedua. Termasuk pinggul buatan pertama yang berhasil menggunakan biomaterial logam, yaitu mesin dialisis ginjal yang awalnya menggunakan turunan polimer alami yang dikenal sebagai selulosa dan cangkok vaskular menggunakan sutra polimer turunan alami lainnya. Perangkat ini adalah selain kemajuan bahan untuk teknik bedah yang lebih baik, termasuk sterilisasi yang tepat dan pemantauan yang cepat dari pasien, juga pengetahuan yang lebih besar tentang biologi, terutama yang berkaitan dengan biokompatibilitas, memiliki dampak yang signifikan pada bidang biomaterial. Meskipun dalam beberapa dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua, banyak bahan yang dapat ditempatkan pada pasien dalam situasi darurat, kebutuhan untuk regulasi biomaterial segera diakui dan standar nasional dan internasional yang memerlukan pengujian ketat sebelum implementasi dikembangkan. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, biomaterial mewakili sebagian besar industri perawatan kesehatan dengan perkiraan ukuran pasar lebih dari 33 miliar dolar per tahun di Amerika Serikat. Beberapa perangkat medis yang paling umum yang memproses komponen biomaterial besar termasuk katup jantung pengganti, cangkok pembuluh darah sintesis, pengganti pinggul dan lutut, paru-paru, mesin jantung, dan peralatan dialisis ginjal. Di area kardiovaskular, sekitar 100.000 katup kantung pengganti dan 300.000 cangkok pembuluh darah dilaksanakan setiap tahun di Amerika Serikat. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa desain katup
jantung, sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan cangkok vaskular sintetis. Setelah penyisipan kedua perangkat ini dapat mengembalikan aliran darah yang tepat dan dengan demikian sangat meningkatkan kemampuan dan fungsi pasien secara normal. Lalu, bagaimana biomaterial menurut pandangan Al-Quran dan hadis? Tindakan memakai kawat gigi untuk memperbaiki atau meluruskan kembali posisi gigi itu diperbolehkan. Kebolehannya bahkan mencakup seluruh tubuh jika ada cacat atau kerusakan yang perlu diperbaiki. Hal ini secara analogis disimpulkan dengan situasi yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ajrafah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, "Hidungku dipenggal pada hari kulak pada masa jahiliyah. Jadi aku mendapat hidung dari perak yang menyebabkan infeksi bagiku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mendapatkan simpul yang terbuat dari emas." Sunan At-Tirmizi 1770. Sekian penjelasan dari saya mengenai translate video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.